Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan tentang definisi budaya. Menurut para ahli, salah satunya itu adalah Melville J. Herskovits dan juga Bronislaw Malinowski itu menyatakan bahwa budaya adalah segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat yang ditentukan oleh yang namanya tradisi yang sudah melekat kepada masyarakat tersebut. Nah, yang kedua itu adalah pendapat dari Selo Sumarjan dan juga Sulaiman Sumardi yang menyatakan bahwa budaya itu adalah sarana, hasil karya dan rasa yang diciptakan oleh masyarakat. Nah, yang ketiga dan yang terakhir itu adalah menurut Edward D. Taylor yang menurut saya itu sudah mencakup semua pengertian yang kita ketahui hingga saat ini dan memiliki artian yang sangat kompleks, yaitu berhubungan dengan pengetahuan, kepercayaan, adat istiadat, hukum, kesenian, dan juga moral, yang dimana hal itu sudah menjadi hal yang harus kita ketahui sebagai seorang masyarakat di daerah tertentu. Nah, menurut saya adalah seperti itu, dan inilah yang hanya bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hubungan komunikasi dan budaya. Jadi, hubungan komunikasi dan budaya ini bersifat saling mempengaruhi, di mana kebudayaan mempengaruhi komunikasi, komunikasi juga mempengaruhi suatu kebudayaan. Kebudayaan mempengaruhi komunikasi, contohnya seperti orang Jawa pada saat berkomunikasi, logatnya atau proses komunikasinya akan berbeda. Orang Jawa pada saat berkomunikasi akan lebih halus dibandingkan dengan orang pada umumnya. Nopo niku rame man nopo kali sama Pak Menteri rame niku nopo? Sepeda. Kali Pak Menteri nopo nyuwun sepeda? Kangge putune ngoten. Kangge putune kersa sepeda. Purun kula wong enten. Sedanten nggih purun. Lah nggih purun. Nggih pun pendet sepedane niki. Jadi kebudayaan ini juga sangat mempengaruhi komunikasi, dan juga kita lebih gampang atau lebih mudah menebak orang tersebut berasal dari kebudayaan mana melalui proses komunikasi yang dilakukannya. Selanjutnya, komunikasi mempengaruhi kebudayaan, di mana komunikasi juga sebagai sarana untuk menyesuaikan diri pada suatu kebudayaan lain. Melalui komunikasi, kita bisa mengenal atau menyesuaikan diri pada budaya lain, mana yang dianggap sopan atau yang dianggap tidak sopan. Maka komunikasi ini juga sangat menentukan atau bisa menyesuaikan diri pada suatu kebudayaan melalui komunikasi yang baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor kegagalan dalam komunikasi. Yang pertama, pesan sulit dipahami. Seorang komunikator yang menyampaikan pesan berbelit-belit atau memutar-mutar tanpa ada gagasan yang jelas akan membuat komunikan susah memahami dan malas memahami pesan yang dibuat oleh komunikator sehingga komunikasi bisa gagal. Hal ini sering dialami oleh mereka yang belum terbiasa berkomunikasi. Oleh karena itu, sebaiknya gunakanlah bahasa yang efektif dan efisien yang mudah dipahami oleh komunikan. Yang kedua yaitu persepsi negatif. Maksudnya persepsi itu adalah pandangan orang lain terhadap diri kita. Jika kita sudah dipandang negatif oleh orang lain, orang itu akan malas mendengar apa yang kita bicarakan. Jadi sebaiknya tunjukkanlah perilaku yang positif agar komunikan tertarik dengan apa yang kita ucapkan dan memiliki pandangan yang positif juga terhadap diri kita. Ketiga yaitu tingkat kedekatan komunikator dan komunikan. Jauhnya hubungan antara komunikator dan komunikan bisa menghambat komunikasi yang dilakukan. Dalam hal komunikasi kelompok juga, kedekatan antara kelompok itu juga berpengaruh dalam lancarnya suatu komunikasi tersebut. Lalu selanjutnya ada bahasa tidak sama. Bahasa itu memegang peran yang sangat penting dalam sebuah komunikasi, khususnya komunikasi lisan. Apabila komunikasi yang dilakukan menggunakan bahasa yang tidak sama,
maka besar kemungkinan komunikasi tersebut akan gagal. Jadi sebaiknya gunakanlah bahasa yang sama atau bahasa yang sama-sama dimengerti dari komunikator dan komunikan. Yang kelima yaitu gangguan komunikasi. Gangguan komunikasi ini bisa berupa cacat fisik yang tidak diketahui, bisa juga berupa sumber suara yang mengganggu suara komunikator saat berbicara, dan lain sebagainya. Komunikasi dalam budaya masyarakat mengacu pada pertukaran informasi, gagasan, nilai-nilai, dan norma-norma dalam suatu kelompok atau komunitas. Nah, ini melibatkan proses penyampaian pesan dari satu individu ke individu lainnya melalui berbagai saluran komunikasi yang tersedia. Yang pertama termasuk lisan, tulisan, gerakan tubuh, ekspresi wajah, dan tindakan simbolis lainnya. Nah, dalam budaya masyarakat, komunikasi tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengirim dan menerima pesan saja, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun hubungan sosial, mengungkapkan identitas budaya, dan memelihara nilai-nilai yang dihormati dalam komunitas. Dan komunikasi dapat digunakan untuk memperkuat ikatan sosial antara anggota masyarakat, mempertahankan tradisi, dan menyampaikan cerita dan mitos, serta menjaga harmoni dan kohesi dalam kelompok. Sekian penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.